Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang pada acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Zaparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kemarin menjelaskan bahwa kita mesti taat kepada Tuhan, kepada Tuhannya, Tuhan kita, pada bos kita, pada lembaga manusia, walaupun pimpinan kita atau bos kita, juragan kita itu bengis atau kejam. Tujuannya, nasihatnya tetap taat dan menghormati. Tunduk menghormati itu nasihatnya. Kalau taat tetap menderita, katanya di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, bukan dipanggil menderita ya, dipanggil untuk taat. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Pada waktu kita menderita karena berbuat baik, itu merupakan ketaatan kita mengikuti teladan Kristus. Tapi ingat di sini bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus di kayu salib bukan hanya untuk meninggalkan teladan, tetapi untuk mati bagi dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Sesudah diselamatkan, penderitaan Kristus, kelakuan Kristus, kehidupan Kristus itu menjadi teladan. Tapi harus menjadi juru selamat dulu ya. Yesus sebagai juru selamat kita, kemudian jadi teladan juga. Artinya, kalau saudara percaya Yesus sebagai orang baik hanya teladan saja, saudara belum diselamatkan. Diselamatkan itu kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Saudara selamat. Sesudah selamat, kita bisa mengikuti jejak teladan Yesus Kristus. Itu artinya. Lalu diberi contoh. Ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak dalam mulutnya, dicaci, tidak membalas. Kita menderita, tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pada waktu kita menderita bukan karena kesalahan kita, tidak usah kita membalas, tidak usah kita mengancam, serahkanlah kepada Dia yang menghakimi dengan adil, seperti contohnya, teladannya, jejaknya Yesus Kristus. Itulah yang kita usahakan untuk kita taati. Memang sulit sekali mungkin hal itu, bahwa menderita karena kebaikan, malah dikatakan di sini tidak boleh membalas, tidak boleh mengancam, tapi diserahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Jadi, mari kita bisa menerima akibat ketaatan kita, apapun akibatnya, karena kita taat kepada Tuhan,
serahkanlah itu akibat itu kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kita tidak punya hak untuk menghakimi walaupun orang itu bersalah kepada kita. Bukan hak kita untuk menentukan salah tidaknya itu, tetapi penghakiman yang benar adalah di tangan Tuhan yang adil, yang penghakimannya pasti adil dan sangat bukan main adilnya. Kalau yang mengadili Tuhan, kalau yang mengadili manusia masih dikasih mungkin masih pandang muka, mungkin hakim bisa takut karena jabatan, karena kurang kaya mungkin. Tapi kalau Tuhan tidak memandang muka, semua dihakimi dengan adil. Nah, sekali lagi, saudara menderita karena berbuat baik, karena bos saudara, serahkanlah kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Mari kita hari ini berusaha hidup seperti itu, menaati firman Tuhan apapun akibatnya. Tentu ini sulit, tapi ini perintah Allah, nasihat Allah untuk kebaikan kita. Mari mohon Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk menaati firman-Nya, yaitu taat kepada pimpinan apapun akibatnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua ada di tangan-Mu. Pimpinan kami, bos kami, juragan kami, tuan kami adalah di bawah kuasa-Mu. Tuhan menasihatkan kami supaya kami taat kepada mereka. Tuhan, tolonglah kami supaya kami kuat bisa menaati firman-Mu. Apapun karakter atau kelakuan tindakan pimpinan kami. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami menaati firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus berusaha dengan pertolongan Roh yang Kudus menaati pimpinan kita hari ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.